Ah, asyiknya jaga toko. Bentar, itu depan toko napa dah ribut-ribut? Ah, ini orangnya keluar. Ayo jarah. Weh, santai. Toko gue jangan dijarah. Ini bukan rumah Ahmad Sahroni. Lagian ngapain kalian teriak-teriak adili gitu? Halah, jangan pura-pura gak tahu kamu. Seriusan dah, gue di demo perkara apaan? Lihat ini. Rinosuke Morichika diduga menyewa Miko Quill Moria ke tokonya. Mau diapakan? Terus ini, setelah donasi besar ke Quill Hakurai, sang Miko datang ke Kourindo. Skandal baru. Terakhir ini, Putri Kaguya dari Eiantai mendatangi Kourindo. Apa yang dilakukan si Karbit Rinosuke Morichika sekarang? Ngaku kamu main cewek kan? Jadi gini, kalau penduduk sini 99% cewek, hal yang wajar kan kalau yang datang ke sini banyaknya cewek. Nah, sekarang siapa yang nyebar narasi ginian? Wah, itu tuduhan doang ini semua, astaga. Lah iya juga ya, jadi hoax ya. Ya nggak jadi ngejar. Ayo pulang. Ya pulang. Halo semua, Sensei kembali dengan kelas pendidikan. Oke, jadi pada kelas kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan karakter. Apa itu pembunuhan karakter? Bukan, pembunuhan karakter di sini bukan seperti di film yang kamu tonton atau game yang kamu mainkan di mana satu karakter menghilangkan nyawa karakter lain, bukan yang itu. Tapi pembunuhan karakter yang kita bahas ini adalah sebuah istilah dari tindakan yang disengaja untuk merusak reputasi, integritas, dan kredibilitas seseorang di mata publik yang bertujuan untuk membuat target terlihat buruk, tidak dapat dipercaya atau tidak kompeten, sehingga dapat menghancurkan karir, hubungan, atau pengaruh sosialnya. Kali ini kita akan membahas beberapa versi tindakan dari pembunuhan karakter dan juga apa yang harus dilakukan untuk menghindari pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter sebenarnya sering kali terjadi dan banyak versi tindakannya. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau manipulatif. Ini bisa berupa fitnah, rumor, gosip, ataupun pernyataan yang melebih-lebihkan fakta untuk menciptakan narasi negatif. Kalau tadi kalian gak nge-skip intro ngawur yang kubuat di awal video, nah itu salah satu contohnya. Orang gak ngapa-ngapain, cuma jaga toko, tapi kebetulan tokonya itu toko yang laris, malah difitnah gara-gara sesuatu yang cuma berawal dari kecurigaan dan kecemburuan. Jadi orang-orang langsung mau menjatuhkannya. Kedua, menyerang sisi pribadi alih-alih kinerja. Kadang bisa disebut cacat pikir ad hominem. Contohnya gini, saat kampanye pemilu, ada calon yang menjanjikan program pendidikan gratis. Orang yang waras pasti ngekritiknya nyambung ke program tadi. Misal, gak yakin bisa jalan, soalnya anggarannya nanti dari mana? Pasti pajak dinaikin. Nah, ini adalah salah satu contoh kritik yang wajar, soalnya nyambung ke programnya. Beda kalau datang dari orang yang melakukan pembunuhan karakter. Kritikan mereka, bukan kritikan sih, yapingan mereka pasti malah nyangkut personal. Misal, alah programnya gak akan jalan kalau dilaksanain sama orang ini, jadi menteri pendidikan aja dipecat. Terus juga kalau dilaksanain sama orang ini gak akan juga, dia mah sukanya nonton bokep. Nah ini, cacat pikir yang disengaja ini adalah pembunuhan karakter. Lalu yang ketiga, menghadirkan narasi tendensius. Contohnya adalah, ketika ada seseorang, dia dikenal melakukan banyak perbuatan positif, tapi pada suatu hari, orangnya blunder, melakukan kesalahan atau perbuatan negatif. Nah, pihak yang mau membunuh karakternya akan terus-menerus menggoreng narasi perbuatan negatifnya, meskipun orang tadi sudah memperbaiki kesalahannya, pula tidak mengulanginya. Dan dari versi tindakan pembunuhan karakter yang kusebutkan tadi, kita sampai ke versi yang paling kejam dari pembunuhan karakter. Versi keempat, penggunaan buzzer dan kampanye terstruktur. Kenapa aku bilang ini paling kejam? Karena dalam versi ini, pembunuhan karakter dilakukan secara masif dan terstruktur. Dan juga 3 versi yang kusebutkan sebelumnya, semuanya bisa disatukan di sini. Bayangkan, pertama difitnah, lalu kemudian riwayatmu dijelek-jelekan, dan kesalahan kecilmu dibesar-besarkan. Itu semua dilakukan secara masif dan terorganisir. Sangat kejam, bukan? Oke, itu adalah beberapa versi tindakan pembunuhan karakter. Tindakan ini memang sangat tidak terpuji karena dapat menjatuhkan seseorang. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya, bahkan ikut serta sedikit pun jangan. Sekarang aku akan sampaikan beberapa tindakan yang harus kita lakukan untuk menghindari keikutsertaan dalam pembunuhan karakter. Pertama, kalau dapat berita apapun itu tentang seseorang, jangan langsung percaya. Tapi verifikasi dulu informasinya, cari tahu sumbernya, lihat konteksnya, dan yang terpenting, gunakan akal sehat. Kedua, fokus pada isu bukan individu. Nah, misalnya kalau dalam diskusi ada pembicaraan yang awalnya tentang sebuah ide mengarah ke penyerangan pribadi. Misalkan, si A itu orangnya gak bisa ngerjain ide ini, soalnya dia antek asing. Nah, kita berikan komentar yang mengarahkan kembali ke isu yang tadi diangkat, bukan meneruskan penyerangan individu yang dilakukan tadi.
Ketiga, jaga empati dan moralitas. Berpikirlah sebelum ikut-ikutan menyebarkan informasi yang belum pasti tentang seseorang. Bayangkan bagaimana perasaan kita jika berada di posisi orang yang menjadi target. Pasti akan terasa sakit kan? Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, bahkan jika mereka pernah melakukan kesalahan. Ingatlah, manusia gak ada yang sempurna. Terakhir, jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Jadi jika kita melihat seseorang dibunuh karakternya, jika dia berada di jalan yang benar, maka seharusnya kita beri dukungan kepada orang itu dan memperingatkan orang-orang untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan karakter. Dan jika tindakan ini terjadi di internet, semisal ada postingan fitnah, kita tinggal segampang laporin postingannya, kelar tuh. Dan itulah beberapa tindakan yang harus kita lakukan untuk menghindari pembunuhan karakter. Jadi kesimpulannya, pembunuhan karakter adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, di mana ini bisa menjatuhkan kehormatan orang lain dan sangat amat harus kita hindari. Bahkan ikut serta sedikit pun juga jangan. Salah satu cara untuk menghindari tindakan pembunuhan karakter ini adalah menggunakan akal sehat. Sekian untuk kelas kali ini. Aku mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun tidak mengenakan untuk didengar. Apabila ada risetku yang salah, silahkan koreksi aku di kolom komentar atau join server Discordku, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.